Iko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hendra. Di sini kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Narendra Wisnu Caraka dengan NIM akhir 046 dan teman saya. Putu Bagus Anggi Wiguna dengan NIM akhir 048. Di sini kami akan mempresentasikan progres pertama untuk tugas UAS kami. Di sini kami menggunakan paper yakni Data Analysis and Prediction by the Random Forest Algorithm dan A Case Study of the Survival Prediction of the Titanic on the Kaggle Platform. Oke, untuk latar belakangnya di era informasi saat ini, analisis dan prediksi data itu telah menjadi hal yang sangat penting untuk mengekstrak nilai dari data dalam jumlah besar. Namun, lebih banyak data tidak secara otomatis berarti lebih banyak nilai. Diperlukan seperti metode ilmiah dan juga efektif, seperti data mining untuk memastikan nilai potensial dari data tersebut agar yang tidak terkubur. Nah, studi ini menggunakan proyek Titanic dari platform Kaggle sebagai studi kasus untuk mendemonstrasikan proses analisis data. Nah, penelitian ini itu berfokus pada penerapan algoritma machine learning, khususnya random forest, untuk menganalisis dan memprediksi faktor-faktor yang berkontribusi pada keselamatan penumpang di kapal Titanic. Dan untuk datasetnya sendiri, ini digunakan dari kompetisi Kaggle yang bernama Titanic Machine Learning from Disaster. Nah, dataset ini terbagi menjadi dua file utama, yakni ada Trends CSV yang berisi 891 record dan juga Test CSV yang berisi 418 record. Untuk tren CSV sendiri itu memiliki 12 kolom, sedangkan tes CSV memiliki 11 kolom. Nah, perbedaan jumlah kolom ini eh, tergantung pada ground truth atau hasil akhir, yaitu kolom survive yang digunakan untuk melatih model. Sebaliknya, untuk tes CSV sengaja tidak menyertakan kolom survive karena tujuannya adalah agar model yang telah dilatih memprediksi nilai-nilai ini. Nah, di sini ada daftar lengkap untuk 12 kolom dalam data pelatihan ini, yaitu adalah yang pertama, passenger ID. Ya, ini adalah ID unik untuk setiap penumpang. Lalu yang kedua ada survive, yaitu variabel target. 0 itu berarti tidak, satu berarti iya. Lalu ada P-class, yakni ada kelas tiket, seperti satu kelas tiket pertama, lalu dua second class, dan tiga third class, sebagai proxy status sosial ekonomi. Lalu ada name yaitu nama penumpang. Lalu ada sex yakni jenis kelamin seperti male dan female. Lalu ada age atau usia yakni dan usia ini fraksional jika dia di bawah satu. Lalu ada SIP SP yakni jumlah saudara kandung atau pasangan di kapal. Lalu ada Parch yakni adalah jumlah orang tua atau anak di kapal. Dan ada tiket yaitu nomor tiket. Lalu ada fare yaitu tarif yang dibayar penumpang. Lalu ada cabin yaitu nomor cabin dan ada embark. Ya, ini adalah pelabuhan keberangkatan. C itu Serbuk, H itu Queenstown, dan S itu Southampton. Baik, selanjutnya untuk metodologi. Metodologi penelitian ini didasarkan pada proses data science standar untuk analisis prediktif yang berfokus pada empat pilar utama yang disebutkan dalam paper. Analisis dan visualisasi data. Yang pertama ini melakukan analisis eksploratif untuk memahami dataset. Ini memperlihatkan pemeriksaan distribusi setiap variabel dan hubungannya dengan variabel target, yakni survive. Visualisasi data seperti bar chart dan heat map digunakan untuk mengidentifikasi korelasi awal, misalnya bagaimana P-class, yakni kelas sosial, sex, dan age itu tampak tampaknya mempengaruhi tingkat keselamatannya. Selanjutnya ada rekayasa fitur yang prosesnya itu tidak hanya menggunakan fitur yang ada, tetapi juga membuat fitur baru. Ya, atau membuat variabel prediktif untuk meningkatkan akurasi model. Contohnya termasuk mengekstrak gelar seperti Mr., Mirs, dan Miss dari kolom name atau membuat fitur family size atau ukuran keluarga dengan menggabungkan SIP, SP, dan parts. Yang ketiga adalah pemrosesan data atau pre-processing data, di mana sebelum data dapat dimasukkan ke model, data tersebut harus dibersihkan dan ditransformasi. Ini termasuk menangani data yang hilang,
misalnya mengisi nilai yang hilang di kolom H atau embark, dan mengubah data non-numerik menjadi format numerik. Fitur kategorikal seperti sex dan embark dikonversi menggunakan teknik seperti one-hot encoding agar dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Selanjutnya ada pemodelan dengan random forest yang merupakan inti dari penelitian, yakni menerapkan algoritma random forest yang merupakan metode ensemble learning yang membangun banyak decision tree atau pohon keputusan secara acak selama fase pelatihan. Untuk membuat prediksi, apakah seorang penumpang itu selamat atau tidak, model ini mengumpulkan suara dari semua pohon dan memilih hasil yang paling banyak dipilih atau mayoritas. Pendekatan ini dipilih karena kekuatannya dalam menangani data yang kompleks dan kemampuannya untuk mengurangi overfitting. Next, selanjutnya adalah hasil dan pembahasannya. Untuk hasil analisis data, sesuai yang ditemukan pada data set ini menunjukkan bahwa beberapa fitur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keselamatan. Fitur seperti seks, di mana wanita memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi, P-class, di mana kelas 1 lebih banyak yang selamat, dan age, di mana anak-anak lebih diprioritaskan, teridentifikasi sebagai prediktor kuat. Model random forest yang dikembangkan dalam studi ini menunjukkan kemampuan prediksi yang baik. Pembahasan yang difokuskan pada bagaimana algoritma ini menangani data yang hilang dan mengukur pentingnya setiap fitur, yang memberikan wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menentukan keselamatan di kapal Titanic. Untuk kesimpulannya, studi kasus ini berhasil menunjukkan bahwa algoritma random forest merupakan alat yang efektif untuk analisis prediktif pada dataset historis seperti Titanic. Keberhasilan model tidak hanya bergantung pada algoritma, tetapi juga pada proses analisis data, visualisasi, dan fitur engineer yang cermat. Analisis ini mengkonfirmasi bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan norma sosial memainkan peran-peran besar dalam menentukan keselamatan. Metode yang didemonstrasikan dalam paper ini juga dapat diterapkan untuk berbagai masalah analisis data dan prediksi di domain lainnya. Next, sekian presentasi dari progres 1 UAS kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.